Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Para netizen, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, adik-adik, tante, empok semuanya. Ayo ngumpul di sini ya. Kakak aku mau ngomong-ngomong soal itu loh yang selem sekarang itu loh ya. Tapi jangan lupa ya, entul tekan situ loh subscribe, terus tekan subscribe, like, terus apa sih kalian ya, di shell sampai besar. Ya, kembali lagi bersama Livia Segudang Bakat. Ya, alhamdulillah sih ya dapat anugerah dari Allah. Segudang bakat itu orang-orang sih yang julukin juga banyak ya julukan saya. Tapi di sini kembali lagi nyambung di video kemarin ya, yang saya menjelaskan pengalaman saya dari menangani beberapa kasus, pokoknya menangani orang-orang yang kesurupan di beberapa daerah. Dan karena pengalaman saya itu saya bisa menilai yang kesurupan di kasus Vina itu bagaimana. Dan juga di video saya sebelumnya saya sebagai saksi pernah juga ya menolong beberapa polisi yang dikeroyok oleh oknum dan sipur. Dan di sini juga saya akan memberikan ya sedikit ujangan atau apa ya, atau sedikit cerita tentang pengalaman saya sebagai pembalap. Dulu saya jadi pembalap ya, dan dulu itu saya pernah kakinya patah di Sunset Road Kuta Bali. Nah itu resmi iya, saya juga pernah balapan liar dulu ya, resmi juga iya. Dan itu karena helmnya muter, helmnya muter. Itu pas final ya di Sunset Road Kuta itu memang pagi. Awalnya itu ada perubahan ya, karena ada perubahan pagi itu semestinya finalnya itu udah mulai ya, tapi sampai dari pagi banget sampai agak siang itu gak dimulai-mulai gitu. Dan ada perubahan jadwal, dan waktu itu juga saya akhirnya pulang sama tim saya, gak mau mengikuti rute ya, apa maksudnya ngapalin jalur ya itu ya. Dan itu balik lagi ke situ ternyata helm saya ketinggalan tuh. Udah sih pakai wearpack masih, cuman helm ketinggalan. Jadi saya bingung, panik pas sorenya ke situ, pas nama udah dipanggil atau apa untuk siap-siap atau apa, akhirnya saya pakai helm temen nih ya, pakai helm temen kegedean, diganjel-ganjel apa segala macam itu ya kan, diganjel-ganjel sampai diganjel topi juga dibalik, masih kebesaran diganjel sampai koren-koren apa segala macam ya kan, biar cukup ya. Nasib namanya juga kepala kecil ya, itu pakai teman saya yang gedeannya. Dan itu pas di garis start itu disuruh buka helm. Nah lo, orang udah siap-siap, udah enak, udah pas, udah dikunci, helm disuruh buka hanya karena untuk difoto-foto. Nah waktu itu yang lain sudah difoto-foto dan udah dipasang lagi helmnya. Saya itu nggak mau, tapi panitianya bilang ayo dibuka. Enggak paling juga cuma difoto-foto doang, masuk orang udah gini gitu. Enggak, tapi ini harus difoto, soalnya kemarin ada kejadian Kiss sama jokinya beda gitu, katanya begitu sih alasannya. Akhirnya saya buka, rompol lah di situ, malunya setengah mati. Terus akhirnya pas udah dipakai lagi tuh sama saya tuh udah aba-aba siap ya kan, tuh road race ya itu ya. Nah akhirnya pas udah dipakai saya lupa kuncinya itu, udah babas saya waktu itu ya, karena panik ya kan. Yang kalah start di situ sih memang sebenarnya. Nah kalah start di situ pas keingat ada perubahan waktu briefing sebelumnya itu kan, kalau ada 4 lap ya, sebenarnya 8 lap diganti jadi 4 lap. Nah disitulah mungkin panitianya nggak pengalaman yang merek-merek ternama ya sebelumnya gitu.
sekarang saya nggak mau nyebutin merek. Dan di situ akhirnya saya kalah stats, keinget cuma 4 film, jadi saya harus ngejar nyalip nih, satu nyalip, kedua makin kenceng lagi nih, mas di lap ke berapa itu saya nambah kecepatan tinggi, helm muter, nah menutupin mata. Nah Valentino Rossi juga nggak bakalan bisa ya kan kalau kudu ini, sedangkan ini megang kopling, sedangkan ini kanan ngegas ya kan. Terus ya itu akhirnya saya panik, karena panik mata saya tertutup, helm muter ya kan. Akhirnya waktu itu mending kalau umpamanya lurus masih bisa ya, tapi itu jaraknya udah nggak bisa dikira, udah mau tikungan banget itu. Akhirnya saya daripada saya kecelakaan, akhirnya untungnya saya sempat berpikir ini banting kiri aja deh, ban pembatas itu empuk kan soalnya, udah jadi mengurangi cedera gitu, daripada saya belok ke kanan yang nggak bisa ngira-ngira, nabrak juga, jatuh ke aspal tambah parah. Langsung di situ, sampai loncat itu kaki saya patah nih. Nah itu tim penyelamat itu teriak-teriak tuh, saya dengar banget itu. Dan itu mengira kepala saya yang patah ya kan, karena helmnya muter. Ternyata kaki saya. Nah di sini saya menceritakan hal ini karena kemarin kan ini ada hubungannya saya ngomong kayak gini ini karena kan kemarin itu ada ya yang diwawancarai, yang mau dihipnotis sama Uya ya kan. Nah itu bilang katanya iya, waktu lalu nggak dibolehin naik motor sama mamanya karena, dan dia cerita juga ya kan pernah cedera gagal otak ya, maaf aja ya, itu bilangnya kebut-kebutan katanya, baru pertama kali nyoba dari waktu SMP, diem nyalakan motor metik, dan baru pertama kali nyoba itu. Dan itu ada kata kebut-kebutan. Nah pertama kali kok bisa kebut-kebutan ya, itu gimana itu ya, nggak tahu ya. Terus namanya kayak gitu, terus jatuh cedera ya kan, terus kan nggak dibolehin lagi ya. Oke katakanlah, padahal sebelumnya itu nggak bolehin tapi belum cerita. Nah ceritanya ternyata begini, itu mungkin trauma ya, nggak konkret sebelumnya cerita, dia nggak boleh sama sekali dari kecil mainan motor. Nah dari situ udah nih cedera. Aku tuh dulu waktu patah kakinya itu ya, mau dioperasi nih sama dimasukin pen ya. Jadi kan teman-teman bilang, nanti kalau kamu punya suamimu itu loh serem loh ngelihat paha kamu, nanti ada kalajengkingnya, karena bekas operasi kelihatan kalajengking gitu. Kalajengking apa itu, kelabang gitu kan ngeri juga ya kan, nggak mau. Akhirnya dioperasi, akhirnya dibawa ke Sanggal Putung, jatuh bisalah aku untuk ini ya. Nah di situ sembuh, tapi mau sembuh itu aku tuh belum sembuh banget aja udah pengen loh naik motor lagi. Masa iya ini kuat banget gitu ya, nggak tahu ya, walau bisa, kita nggak boleh menjudge juga ya, nggak tahu. Makanya aku nih selama ini kakak bikinin lagu dong untuk kasus Vina. Oke iya, insyaallah aku bikinin lagu, dan udah setengah, cuman aku nggak mau ngomongin lagi, nggak mau munculin lagi lagunya karena aku nggak mau ini ya, apa namanya, rincu pemberitaannya itu. Harus tahu benar kebenarannya ini fitnah apa ini editan fotonya atau apa gitu, emang benar-benar begitu ya kan. Nah di sini jadinya aku benar-benar ini yang salah siapa sih sebenarnya, karena aku harus tamatin banget nih, jangan asal kayak maaf ya orang-orang yang kepancing hoak ataupun apa gitu, itu makin tambah rincu gitu loh. Biarlah polisi yang menangani ini kan, selama ini polisi kan citranya dianggap jelek ya, mudah-mudahan dengan begini polisi bisa citranya bagus lagi dengan cepat mengatasi hal ini gitu. Dan itu aku memang dari awal itu udah solusi yang tepat itu sebenarnya ya, satu itu untuk para yang kita curigai itu di sama Uya ya
hipnotis gitu ya, biar tahu gimana ya kan. Terus yang itu yang pertama, solusi pertama. Yang kedua kan udah tuh, udah kesampaian tuh, tapi kan belum semua. Terus yang kedua ini sebaiknya nih ya, menurut aku itu jangan netizen ini kita bersikap bijak juga ya, walaupun udah pinter-pinter, ada Bu Widya, ada apa segala macam mengorek-ngorek gini, dan terus akhirnya saling bermusuhan nih. Ini padahal nggak tahu ini sebenarnya peristiwa seperti ini yang makin ribet ini nih bisa jadi mungkin ya mendongkrak ya ini untuk iklan film apa sengaja dibikin begini atau gimana, kita kan nggak tahu. Terus ini juga memang benar-benar kesalahannya itu atau apa ya, kita nanti kedepannya itu ya udah memang banyak ya kasusnya ya, nih kuli bangunan jadi korban juga ya Peggy ya. Jadi di situ waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woy, udah keren Ada aja tamu nih. nih. Apa bos? Biasa bos. Oke, ntar dulu. Udah keren aja ini, mau kemana nih? Ntar. Ih, ditekannya susah. Kelele ada nggak kak? Apa?